Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Happy weekend. Senang bisa jumpa lagi di hari yang kedua ini ya. Sama, Pak. Narasumber pertama, saya perkenalkan lagi, Rebecca Anshaw, PhD. Beliau adalah PhD in Reform Theology and former professor at Dordt College, USA. Dan sekarang sudah di Indonesia, sudah berapa lama ya, Rebecca? Hampir 10 bulan, 10 bulan, tapi bahasa masih baru. Indonesia sudah bagus banget ya. Masih. Dan narasumber kedua, Pak Tertius Tri Budiarjo MTH. Pak Tertius bisa menyapa sedikit? Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Pagi, Senang Pak Tertius. bisa bergabung dan diundang terutama. Terima kasih. Ya, Pak Tri ini former Executive Secretary of 414 Window Global Movement. Terima kasih untuk kehadirannya dan semoga memberkati apa yang bisa disampaikan untuk hari ini ya. Kita langsung saja, 30 menit pertama akan dipimpin oleh Rebecca dalam bahasa Indonesia tentunya. Silakan Rebecca bisa share screen ya. Saya bersyukur atas kesempatan untuk bersharing hari ini dan terima kasih atas kesabaran semua. Ya, mari kita mulai bersama sama berbicara tentang gambar siapakah ini kota dan citra Tuhan. Waktu pertama kali bahwa saya datang ke Indonesia, saya suka peribahasa tak kenal maka tak sayang. Saya datang sendiri dan sahabat saya masih di luar negeri. Tetapi ada 275 juta penduduk Indonesia untuk saya kenali. Dan dengan demikian saya tidak kesepian kan? Namun menimbang hal ini, apakah lebih mudah untuk berteman di desa atau di kota? Bulan pertama yang saya tinggal di Indonesia, saya tinggal di kampus yang kecil dengan 25 orang. Situasi itu sederhana, karena itu seperti satu desa yang kecil. Situasi saya menjadi lebih rumit pada waktu saya pindah ke Cimaluit, karena ada lebih banyak penduduk untuk dikenali dan sangat lebih banyak pilihan untuk hal-hal mengenai siapa dia. Kalau saya pindah ke Jakarta, maka saya merasa sangat tersesat karena tidak tahu siapapun. Proses untuk mengenal sebuah penduduk kota lebih rumit daripada mengenal penduduk desa, karena ada lebih banyak orang dan masyarakatnya yang ribet. Ada pertanyaan yang biasa ditanyakan seperti berapa umurnya, sudah menikah, sudah mempunyai anak, tinggal di mana. Akan tetapi kita harus tahu tentang latar belakang kehidupannya seperti keluarganya, sukunya, dan dari mana dia berasal. Apakah dia berpendidikan, bekerja? Apakah dia mempunyai perusahaan? Apa agamanya? Apa kepercayaannya? Adakah sifat yang baik, jujur, dan rajin? Apa harapannya? Ketakutannya? Apakah dia memiliki rumah atau mobil? Bagaimana gaya pakaiannya? Dia mempunyai HP apa? Apa nama TikTok dan Instagramnya? Apakah dia seorang influencer? Kalau kita akan botram bersama-sama, pasti kita harus tahu apakah dia suka jengkol atau tidak. Satu atau dua bagian informasi tidak cukup untuk mengasihinya secara mendalam. Saya belum bisa menyapu rumah saya dengan satu atau dua helai ijuk. Sapu lidi membutuhkan banyak lidi untuk bergotong royong. Demikian pula identitas manusia tidak bisa disaring, reduced menjadi pada satu atau dua hal. Khususnya kalau kita tinggal di kota yang modern. Penganut Kristen harus bertanya dengan perhatian yang cermat terhadap detail seseorang. Siapakah dia yang saya kenal? Memang Anda sudah mempunyai banyak nasihat yang baik tentang bagaimana saya bisa mengenal orang Indonesia. Ada kebijaksanaan dari pengalaman pribadi, dari budaya Indonesia, dan dari tradisi Kristen Anda.
Mari kita berhenti sejenak untuk membaca cerita yang pendek pada minggu terakhir Yesus di kota Yerusalem. Ini ada di dalam Matius pasal 22 dari ayat 15 sampai ayat 22. Peristiwa ini sehari sebelum Yesus disalibkan dan dia masuk ke Bait Allah. Karena hari itu menjelang hari Paskah, Yerusalem ramai sekali. Ketegangan di kota antara golongan yang bersaing sangat pekat. Sehingga Yesus harus menemukan jalannya di antara imam kepala, ahli Taurat, orang fanatik, orang Saduki, orang Farisi, orang Herodian, dan tidak sedikit juga tentara dan pemerintah Romawi. Saat itu, Yesus benar-benar harus mengenal siapa yang ada di hadapannya, meskipun identitas orang itu sangat rumit. Sebab tanpa pengetahuan itu, Yesus akan kalah oleh musuh yang menepunginya. Pada zaman itu, satu kelompok orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian mengaku mengenal Yesus, dan demikian mereka mau menjeratnya. Mereka berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengejar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Betul, namun mereka belum mengenal Yesus lebih dalam sebagai Kristus. Dan dengan pengetahuan mereka yang dangkal, musuh Yesus ingin memanfaatkan kematian Yesus untuk diri mereka sendiri. Umpamanya adalah pertanyaan yang berbahaya tentang pembayaran pajak. Bait Allah dipenuhi dengan masyarakat Yahudi yang nasionalis, dan sebab itu mereka benci membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Sebagian besar masyarakat setuju dengan pendapat orang Farisi, tetapi juga ada minoritas yang berkuasa yang diizinkan oleh pemerintah Roma yang setuju dengan pendapat orang Herodian untuk mendukung membayar pajak kepada Kaisar. Yesus bisa menjawab tantangan ini dengan teguh dan yakin karena dia sudah mengetahui identitas mereka yang sebenarnya, yaitu kejahatan hati mereka, ya. Dengan koin yang dipakai untuk membayar pajak itu, Yesus menggambarkan bagaimana manusia bisa mengenali kewajiban mereka kepada siapapun yang mereka temui. Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Di dalam sebuah kota yang sedang mengalami ketegangan, khalayak Yesus harus mengetahui siapa yang ada di hadapan mereka supaya mereka bisa memberikan kepada orang itu apa yang menjadi haknya, yaitu kepada Kaisar apa yang diberikan wajib kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang diberikan wajib kepada Allah. Untuk mengenali bapak polisi di lampu merah, penting kan? Untuk mengenali bapak haji atau ibu RW di jalan, penting kan? Kalau masyarakat Yerusalem gagal mengenali siapakah dia yang ada di hadapan mereka, dan dengan pengetahuan yang dangkal hanya ingin memanfaatkan dia untuk diri mereka sendiri, maka mereka tidak akan pernah berhasil, karena hubungan mereka tidak akan pernah dalam, sehingga mereka tidak akan pernah mampu mengasihi orang-orang sekitar mereka. Melalui jawabannya, Yesus mengungkap tanggung jawab manusia, yaitu apa yang wajib kepada pemerintah, kepada agama, dan kepada siapapun yang ada di sekelilingnya. Kewajiban manusia adalah kasih. Memang nanti di dalam Matius 22, Yesus berkata bahwa hukum yang terutama adalah kasihlah
Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Meskipun musuh Yesus bertanya tentang pajak, mereka masih berhutang kasih kepada setiap orang. Yesus menyiratkan bahwa orang-orang munafik ini dengan lebih mudah mengenali kaisar daripada mengenali Allah. Lebih mudah membayar koin daripada mengasihi. Pada zaman Yesus, pajak Roma dibayar dengan 1 dinar yang mempunyai gambar dan tulisan kaisar. Pada zaman Yesus, masyarakat yang beragama Yahudi juga membayar pajak kepada Bait Allah. Masyarakat Yahudi tidak bisa membayar pajak itu dengan koin kaisar yang kotor, yang dengan demikian akan menajiskan Bait Allah. Kemudian, penguasa agama Yahudi diizinkan untuk membuat koin khusus untuk membayar pajak agama, yaitu 1 dirham, yang mempunyai gambar dewa yang berasal dari Tirus bernama Malkat. Orang Yahudi mengenal dewa ini dengan nama Beelzebul. Sehingga musuh Yesus membayar pajak Bait Allah dengan koin yang bergambar Beelzebul. Agama apa ini? Apakah mereka sudah mengenal Allah? Enggak. Karena mereka berpikir bahwa rupa Allah sama dengan Beelzebul. Ini juga tidak tepat karena mereka tidak mengenali gambar Allah di dalam Yesus, Sang Mesias mereka. Kalau kewajiban manusia adalah mengasihi Allah dan orang-orang lain, maka kita harus mengenali gambar Allah dan siapakah Dia yang ada di hadapan kita. Memang Calvin masih menulis apa yang benar di dalam kalimat pertama dalam buku Institutionnya yang berbunyi, kebijaksanaan yang benar dan sehat terdiri dari 2 bagian. Pengenalan Tuhan dan kita sendiri. Jalan Tuhan dan harapan Injil dibangun di atas dasar yang diciptakan oleh Tuhan pada awalnya, yaitu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Marilah kita memahami lebih dalam tentang gambar Allah supaya kita bisa mengasihi Allah dan orang lain dengan baik. Izinkanlah saya mengingatkan kita tentang beberapa hal dari tradisi Kristen dan doktrin citra Tuhan. Pertama, ada yang berkata bahwa citra Tuhan terdiri dari apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Maksud pendapat ini, citra Tuhan sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Contoh, logika. Pendapat kedua, karena manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, manusia mencerminkan sifat Tuhan yang benar, yang indah, dan yang baik. Manusia yang menggambarkan Tuhan mencerminkan atribut ilahi yang dapat dikomunikasikan. Pendapat ketiga, untuk citra Tuhan ada tentang peran khusus manusia di dunia ini. Maksud pikiran ini bahwa manusia harus menjadi seperti raja yang kecil di bumi karena Tuhan sudah menjadi raja yang besar di surga. Terakhirnya, karena Yesus bertanya gambar siapakah ini, semoga bermanfaat bagi semua sekarang untuk mengingat Yesus sendiri. Pendapat keempat, iya, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan Yesus bisa berkata kepada Filipus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kalau orang ingin memberikan kepada Allah apa yang wajib mereka berikan kepada Allah, maka lihat di sini gambar Allah.
yaitu di Yesus yang menjadi manusia. Yesus adalah manusia yang sempurna dan lengkap. Meskipun dia tidak pernah mempunyai anak, dan meskipun dia tidak pernah mempunyai berperusahaan yang makmur, dan meskipun kita tidak tahu apapun tentang penampilannya, fisiknya, pemazmur bertanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Karena Yesus adalah manusia yang paling nyata, Yesus telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Demikian juga logika Injil memerlukan manusia yang baru dengan satu orang mirip dengan Adam. Dan kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sehingga Yesus, manusia yang paling nyata, menjadi juru selamat untuk setiap orang manusia yang diciptakan sesuai gambar Allah. Melalui Roh Kudus, kita sepersekutuan, kesatuan dengan Yesus. Sebab itu, seorang yang percaya kepada Yesus telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang Indonesia atau orang Australia, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena Yesus adalah gambar Allah, doktrin citra Tuhan tidak hanya bermanfaat untuk manusia zaman ini, tetapi juga untuk keselamatan dan zaman yang akan datang. Sebab hal-hal tersebut, kalau kita berharap mengenali siapakah dia di hadapan kita, untuk mengasihi dia lebih dalam, maka kita tidak hanya melihat apa yang bisa dilakukan, atau apa sifatnya yang baik, atau apa peran yang dipunyai. Apa yang terlihat bisa menipu kita. Saya menyarankan untuk kita melihat citra Tuhan pertama di dalam Yesus. Dan melalui hal tersebut kita boleh menghargai orang dengan kasih Allah. Sungguh, saya harus mengakui dikarenakan konteks di kota sangat rumit dan karena ada banyak sekali penduduk kota Bandung. Saya sering menyaring, produce identitas berdasarkan apa yang saya lihat. Saya memisahkan lidi dari sapu lidi sebagai identitasnya. Walaupun saya sudah menjalin hubungan lebih dalam dengan tetangga saya, masih ada situasi saat saya pakai mereka lebih seperti alat untuk keuntungan saya sendiri. Memang selalu ada alasan. Saya capek atau bertanggung jawab kepada keluarga atau kepada gereja saya. Itu lebih mudah untuk saya meremehkan identitas seorang karena kalau lidi-lidi yang kurang banyak, maka saya bisa berpikir dia kurang penting. Saya cenderung mengikuti hubungan transaksional dari budaya Barat, yaitu model yang ekonomis, kapitalis, yang populer dengan pebisnis di negeri Barat. Ini tidak hanya tekanan dari budaya Barat, tetapi juga dari budaya modern yang mempunyai teknologi tinggi. Transaksi yang teknologis lebih cepat daripada botram bersama. Sekejap saya bisa mengirimkan sebuah stiker, biasanya saya bisa menyembunyikan diri saya di belakang meme yang tertawa
kalau saya tidak mau membuka hati saya lebih dalam. Kota yang modern lebih banyak godaan untuk meremehkan identitas manusia lain dan memakai cara yang transaksional untuk keuntungan kita sendiri. Pasti menurut pengalaman saya itu godaan yang tinggi juga karena penduduk kota merasa setiap orang lain seperti saingan. Walaupun kota yang besar ada lebih banyak teknologi, pendidikan, rumah sakit, pasar, dan jalan yang lebar, dan sebagainya. Setiap minggu sore di Bandung, masing-masing dan setiap motor dan mobil di jalan mau ke depan. Kalau tidak macet, itu bukan Bandung. Ini hubungan yang kompetitif dan transaksional. Pada waktu pulang, menurut pola pikiran saya, yang meremehkan mereka, identitas setiap manusia di jalan hanya pengendara yang harus saya kalahkan untuk saya maju menjadi yang terdepan. Siapakah dia? Hanya musuh saya di jalan. Candaan saja ya. Maksudnya yang lebih serius menunjukkan alasan kedua betapa pentingnya mengenali gambar Allah, apalagi di kota. Dari awal, alasan yang pertama, hal itu penting karena identitas penduduk kota lebih rumit. Tetapi juga sekarang alasan kedua, hal itu penting karena tekanan dan kompetisi untuk maju yang lebih berat di kota. Doktrin citra Tuhan bisa melawan godaan di kota untuk salah mengenali orang lain dan karena itu gagal mengasihi dia. Ini dicapai sedikitnya melalui dua cara. Pertama, pada waktu identitas penduduk kota menjadi ribet untuk kita, kalau kita melihat citra Tuhan, maka kita diperbolehkan melihat sesuatu yang paling penting dan lebih dalam di identitas mereka. Juga, kita diperingatkan oleh Yesus di dalam Matius 22 untuk tidak memisahkan identitas sosialnya dari identitas rohaninya. Karena masih ada gambar kaisar dan gambar Allah bersama di dunia ini. Orang dikenali melalui citra Tuhan yang tergambar dan tumbuh di dalam diri mereka. Pasti identitasnya rumit, tetapi itu karena gambar Tuhan luar biasa. Yang kedua, pada waktu penduduk kota saling bersaing, lensa citra Tuhan dapat kita fokuskan lagi kepada Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi dari kekosongan. Tidak ada kompetisi untuk Allah. Sumber Allah tidak pernah habis dan selalu melimpah untuk yang baik, indah dan benar. Yesus cukup. Yesus cukup. Sebab hal tersebut kita selalu mempunyai sesuatu untuk dibagikan kepada penduduk kota dan tidak perlu menjadi saingan atau musuh untuk dia. Kasih Allah cukup dalam untuk kita bersama. Berdua, kita orang manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kesimpulan adalah pada waktu kita sudah dijaga oleh citra Tuhan untuk melawan godaan ini, kita yang adalah orang Kristen menjadi bebas untuk mengasihi lebih dalam di kota kita. Pada saat kita mengenali orang lain melalui citra Tuhan, kita bisa menghargai mereka menurut identitas mereka lebih lengkap, termasuk setiap bagian dari diri mereka dan tidak meremehkan siapapun. Kita diingatkan bahwa kita sudah mempunyai sumber yang cukup dari Allah untuk mengasihi mereka.
Semoga presentasi ini bermanfaat untuk semua. Tuhan memberkati.